Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bertemu kembali, yaitu untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika di kelas 8 ya. Jadi sekarang kita khusus pertemuan kita kali ini kita fokus dulu untuk pembahasan soal, yaitu tentang materi kita cermin cekung, cermin datar, dan cermin cembung yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya ya. Jadi pada kesempatan ini kita fokus dulu untuk pembahasan soal bagaimana dia kalau untuk cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar ya. Apabila kita menemukan soal nanti seperti ini, bagaimana penyelesaiannya ya, dimana pada pertemuan kita sebelumnya kita belum pernah membahas yang namanya pembahasan soal ya. Oke, baik, pada kesempatan ini juga kita akan langsung mulai ya untuk membahas soal kita, yaitu di sini saya sudah menyediakan ada dua contoh soal ya, bagaimana cara penyelesaiannya ya. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Contoh soal yang pertama. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, kemudian hitunglah pembesarannya, kemudian hitung juga tinggi bayangan dan sifat-sifat bayangan. Ya, iya, oke. Kalau dari soal ini kita perhatikan, di sini sudah ada beberapa yang sudah diketahui. Yang pertama adalah tinggi daripada benda, ya, dimana persamaan daripada cermin cekung, ya, itu sudah kita bahas. Tinggi benda itu adalah H, ya. Di sini H sama dengan 6 cm. Kemudian yang berjari-jari 30 cm, berarti sudah juga diketahui di sini jari-jarinya adalah 30 cm. Kemudian bila jarak benda ke cermin berarti S ya. S 20 cm. Maka di sini kita tulis S sama dengan 20 cm. Tentukanlah jarak bayangan ya. Kemudian hitunglah pembesaran bayangan. Kemudian hitung juga tinggi bayangan dan sifat-sifat bayangan. Jadi yang ditanya di sini ada 4 ya. Yang pertama jarak bayangan, kemudian pembesaran yang disimbolkan dengan M ya. Kemudian tinggi bayangan yang disimbolkan dengan H aksen ya, dan sifat-sifat bayangan. Iya. Di sini ya, pertama kita mau mencari yang namanya jarak bayangan, di mana rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Di mana di sini belum diketahui F-nya, akan tetapi sudah diketahui jari-jarinya. Di mana untuk menghitung jumlah daripada jarak fokus itu adalah setengah dari R. Di sini R-nya sudah diketahui, maka F sama dengan setengah R. Jadi kalau kita masukkan R-nya 30, maka F-nya sama dengan setengah kali 30 sama dengan 15 cm. Ya, iya. Oke, setelah ini langsung saja kita ke menghitung jarak bayangan ya. Di mana rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oke, di mana F tadi sudah diketahui, 1 per F tadi 15 sama dengan 1 per S-nya tadi 20 cm ditambah 1 per S aksen. Ini yang ditanya, S aksen. Maka kalau ini kita pindahkan ke kiri, berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20 ya. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20, maka penyebutnya harus kita samakan, yaitu per 60 ya, per 60. Maka 60 bagi 15 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka di sini 4 per 6 per 60 dikurang 60 bagi 20 sama dengan 30.
3. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Maka di sini 3 per 6, 60. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per 6, 60. Maka terjadi perkalian silang. 1 per S aksen sama dengan 1 per 60. Perkalian silang berarti sehingga dapat nanti S aksen sama dengan 60 cm ya. Iya, jadi di sini sudah dapat diketahui jarak bayangannya terhadap cermin itu adalah 60 cm. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita disuruh untuk menghitung pembesaran, di mana juga untuk cermin cekung ya, rumus dari pembesarannya itu M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S ya. Iya, di sini tadi S aksen sudah dapat kita cari yaitu 60 cm. Kemudian S-nya tadi sudah diketahui jarak benda terhadap cermin itu adalah 20. Maka M sama dengan S aksen per S aksennya 60 per S 20, maka 60 per 20 sama dengan 3. Jadi pembesarannya itu 3 kali besarnya daripada besar benda yang sebenarnya ya. Iya, jadi besar bayangannya itu 3 kali daripada besar benda ya. Iya, kemudian kita juga di sini mencari yang namanya tinggi daripada bayangan, di mana kita harus mencari tinggi bayangan itu. Kita mengambil rumus daripada rumus pembesaran, di mana M sama dengan H aksen per H ya. Iya, H aksennya sudah ini yang mau kita cari, dan tinggi benda H sudah diketahui di soal. Berarti M sama dengan H aksen per H tadi sudah diketahui 6 cm. Maka pembesaran juga sudah dapat tadi sama dengan 3 ya. Maka M sama dengan 3. 3 sama dengan H aksen per 6. Sehingga H aksen sama dengan 3 dikali 6. Maka pembesaran bayangannya itu adalah tinggi bayangannya itu adalah H aksen sama dengan 18 cm ya. Iya, dengan demikian sifat bayangan yang terbentuk adalah yang pertama nyata, akan tetapi terbalik dan diperbesar ya. Jadi itulah dia tadi jawaban dari pertanyaan contoh soal yang pertama, di mana tadi ada 4 yang mau kita cari ya. Yang pertama tadi jarak bayangan, yang kedua pembesaran bayangan, yang ketiga tinggi bayangan, dan yang terakhir adalah sifat-sifat daripada bayangan ya. Iya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung. Ini untuk cermin cembung ya, yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukanlah letak bayangan, pembesaran bayangan, dan tinggi bayangan ya. Iya. Oke, ini sama seperti soal pada cermin cekung ya. Akan tetapi di sini ada bedanya. Tapi yang pertama yang kita selesaikan, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Iya, di sini tadi tinggi benda itu adalah 10 cm, maka H sama dengan 10 cm. Kemudian berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari, berarti R-nya sama dengan 80. Karena pada cermin cembung itu bendanya itu adalah di belakang cermin, maka di sini R-nya itu adalah harus bernilai negatif. Hanya ini bedanya ya. Hanya ini bedanya. Kalau dia cermin cekung tadi positif, maka untuk cermin cembung itu adalah negatif. Berarti kalau sudah diketahui R pada soal ini 80 cm, berarti F-nya juga bisa kita cari dengan setengah kali R. Maka setengah kali min 80, maka F-nya sama dengan min 40 cm ya. Iya, itulah yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanya, tentukan letak bayangan, kemudian tinggi bayangan, dan jarak bayangan ya. Iya.
Maka langsung bisa kita selesaikan seperti yang menyelesaikan tadi. Hanya saja persamaan untuk cermin cembung yaitu 1 per min F, karena nilai F di sini adalah bernilai negatif ya. Maka 1 per min F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Maka kita masukkan nilainya. 1 per F tadi adalah min 40, maka min 40 sama dengan 1 per S-nya tadi diketahui 60 cm, maka 60 ditambah 1 per S aksen. Karena S aksen yang ditanya, maka 1 per S aksen sama dengan 1 per min 60, ini langsung masuk ke sini ya. 1 per min 40 dikurang 1 per 60. Maka 1 per S aksen sama dengan ya. Maka ini penyebutnya kita samakan dulu. Maka kelipatan daripada 40 dengan 60 itu adalah 120. Maka 120 dibagi 40 sama dengan 3. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Karena di sini min 40, maka min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Maka min 3 per 120. Kemudian untuk yang kedua dikurang 1 per 60. Maka ini kita penyebutnya kita samakan 120. 120 dibagi 60 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 1 per S aksen sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5 per 2, 20. Maka S aksen sama dengan 120 per min 5. 120 bagi 5 sama dengan 24. Maka hasilnya karena di sini pada cermin cembung, maka min 24 ya. Itulah dia jarak bayangan terhadap cermin. Sudah dapat ya. Iya, kemudian pertanyaan yang kedua, hitunglah pembesaran. Maka rumus dari pembesaran sama ya, hanya saja nilai S aksennya, nilai bayangannya itu bernilai negatif. Maka M sama dengan S aksen per S, sehingga M sama dengan S aksen tadi sudah dapat diketahui, yaitu jarak bayangan terhadap cermin itu adalah min 24. Kemudian S tadi 60, maka min 24 dibagi 60 sama dengan 0,4. Jadi pembesaran juga sudah dapat ya. Artinya ini diperkecil ya, ini diperkecil. Kemudian kita mau mencari yang ketiga, yaitu tinggi bayangan. Sama seperti soal tadi pada cermin cekung ya, di mana M sama dengan H aksen per H. Kemudian M-nya tadi sudah dapat kita cari, yaitu 0,4 sama dengan H aksen per tinggi benda tadi 10, maka per 10, sehingga H aksen sama dengan 0,4 dikali 10, maka tinggi bayangannya itu adalah 4 cm ya. Iya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Iya, saya rasa juga sudah bisa dipahami. Jadi di sini yang menjadi tugas kamu ya, silakan disimak, didengarkan dan dipahami apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini ya. Kemudian di sini saya sudah menyediakan ada 2 soal ya. Jadi silakan diselesaikan soal ini, kerjakan soal ini. Buat penjelasan di dalam video ini adalah sebagai panduan kamu untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi soal ini kerjakan dengan baik, dan hasilnya nanti antar ke sekolah, serahkan kepada piket, kepada sir atau miss yang jaga di meja piket ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.